Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hanadim Syakrul Isi, NIM 1812212035. Mari mulailah segala sesuatu dengan Bismillah dan nama akhiri segala sesuatu dengan Hamdalah. Jadi, mari kita masuk ke materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan ulang materi dari kelompok 7, yaitu teori karir dalam Islam. Langsung saja masuk ke materinya, yaitu di sini kita akan membahas 3 bab atau 3 konten. Yang pertama yaitu pengertian karir dalam Islam, kemudian konsep karir dalam Islam, dan yang ketiga yaitu ruang lingkup karir. Pengertian karir dalam Islam. Kita masuk bagian pertama, yaitu pengertian karir dalam Islam. Menurut Sutoyo, bimbingan konseling dalam konteks Islam adalah proses pemberian bantuan terarah, kontinu dan sistematis kepada setiap individu agar dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis ke dalam dirinya, sehingga ia dapat hidup selaras dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Menurut Faqih, bimbingan karir Islam adalah proses atau pemberian bantuan terhadap individu secara sistematis agar dalam proses mencari pekerjaan dan bekerja senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dari 2 penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya bimbingan konseling karir dalam Islam adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu atau konseli untuk mempersiapkan diri dalam membuat perencanaan karir, pembuatan keputusan, menguasai perkembangan keterampilan, informasi karir, dan pemahaman diri, cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis ke dalam dirinya, sehingga ia dapat hidup selaras dan sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan hadis. Masuk ke bagian kedua, yaitu konsep karir dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan fitrah yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki diciptakan dengan otot kuat, mendahulukan logika, pekerja keras di samping tugasnya yang harus memberikan nafkah kepada keluarga. Dan perempuan dengan hati yang lemah lembut, mendahulukan perasaan, ia yang mengandung, menyusui dan mendidik anak. Kemudian ia juga mendapatkan tamu istimewa pada setiap bulannya. Oleh karena itu, dalam Islam mengajarkan untuk kaum perempuan bekerja atau berkarya sesuai dengan fitrahnya, dan tidak mewajibkan perempuan untuk bekerja keluar rumah kecuali ada aspek yang mendesak yang mengharuskan perempuan tersebut mengejar karir. Wanita karir di sini diartikan dengan wanita yang berkecimpung di dalam kegiatan profesi seperti usaha, perkantoran, dan sebagainya. Dalam syariat Islam tidak membedakan hak antara laki-laki dan perempuan untuk bekerja, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 32. Sejarah perjalanan Rasulullah SAW telah membuktikan adanya partisipasi kaum wanita dalam peperangan dengan tugas mengurus masalah pengobatan, penyediaan alat-alat, dan mengobati para prajurit yang terluka. Selain itu, telah terbukti bahwa terdapat sebagian wanita yang menyibukkan dirinya dalam perniagaan dan membantu suami dalam pertanian. Menurut Husain Syahdah menyebutkan syarat-syarat bagi wanita karir atau syarat-syarat bagi wanita yang ingin berkarir, yaitu yang pertama, ia mendapatkan izin dari suami dan mungkin juga kedua orang tuanya, serta seimbang tuntunan wanita tersebut dapat seimbang antara tuntutan rumah tangga dengan tuntutan pekerjaan yang ia lakukan, mampu menyeimbangkan dua hal tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu menimbulkan khalwat dengan lawan jenis, tidak menimbulkan khalwat dengan lawan jenis, karena dikhawatirkan ketika perempuan
menjadi seorang yang berkarir akan menimbulkan khalwat dengan lawan jenis. Tapi ketika wanita tersebut bisa menghilangkan khalwat tersebut, maka diperbolehkan bagi wanita untuk melakukan pekerjaannya. Kemudian menjauhi pekerjaan yang tidak sesuai dengan karakter wanita tersebut. Dalam Islam dijelaskan bahwa anak perempuan yang belum menikah atau wanita yang sedang menunggu masa iddah, maka tanggung jawabnya dibebankan kepada orang tuanya. Bahkan jika perempuan tersebut tidak memiliki penanggung jawab atau tidak memiliki orang tua, maka dirinya ditanggung oleh negara. Negara sendiri yang menjadi penanggung jawab atas perempuan tersebut. Secara umum tujuan dari dilakukannya bimbingan konseling karir ini adalah sebagai wadah agar klien mampu memiliki gambaran terhadap masa depannya sesuai dengan fitrah masing-masing yang berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian ruang lingkup karir. Ruang lingkup karirnya terdapat ada 3, yaitu yang pertama ada prakarir, masa berkarir, dan pasca berkarir. Pada masa prakarir, berdasarkan tingkatan pendidikan yang dilalui oleh seorang mulai dari SD sampai perguruan tinggi, maka pemahaman pada masa prakarir yaitu memberikan pemahaman tentang karir dan kesadaran bahwa setiap manusia itu harus berkarir ke depannya. Jadi memang manusia itu dituntut untuk berkarir guna menyongsong masa depan manusia tersebut, orang tersebut. Kemudian memberikan informasi tentang pekerjaan atau karir dan merancang sesuai teori manajemen, yaitu planning, organizing, dan actuating. Kemudian tujuannya itu membantu memilih yang sesuai dengan kompetensi siswa tersebut. Dan yang terakhir yaitu membimbing siswa untuk memilih dan memilah guna masuk ke dunia pekerjaan yang akan ditempuh oleh siswa tersebut. Kemudian bagian yang kedua yaitu masa berkarir. Pada masa karir ini merupakan aktualisasi keilmuan yang dipelajari di masa prakarir untuk menjalani pekerjaan. Maka tujuan konseling karir sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan informasi dunia kerja yang digeluti dan pelatihan kerja ataupun membantu klien beradaptasi dengan lingkungan barunya. Kemudian memberikan klien strategi problem solving terhadap kemungkinan permasalahan yang ada di tempat kerja tersebut. Memberikan motivasi atau etos kerja, kemudian bimbing klien untuk dapat membuat teamwork yang solid dan membantu masalah psikologis klien ketika mendapat tekanan dan target kerjaan yang disepakati oleh klien. Kemudian masa yang terakhir yaitu pasca karir. Konseling pasca karir ini adalah masa pensiun dari sebuah pekerjaan. Tujuan konselingnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan informasi tentang pengganti pekerjaan yang sesuai dengan kondisi klien dan mendapatkan penghasilan baru, membantu klien mendapatkan kepercayaan diri dan mencegah penyakit atau virus power syndrome dari persoalan-persoalan kejiwaan kepikunan dini. Mengutip dari jurnal Al-Irsyad yang berjudul Konsep Dasar Bimbingan Konseling Karir dan Perspektif Islam karya Darwin Harapan, menurut yang mengutip dari Munadir, bahwasanya bimbingan karir adalah kegiatan dan layanan bantuan kepada para peserta didik dengan tujuan agar mereka memperoleh pemahaman dunia kerja dan akhirnya mampu menentukan pilihan kerja dan menyusun perencanaan karir. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang ada di atas sebelumnya, karena memang tujuan dari bimbingan karir ini adalah untuk mengarahkan para siswa atau peserta didik untuk bisa menentukan dan merencanakan bagaimana karir mereka ke depannya. Mungkin itu saja dari saya. Materi telah saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.